Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih kita terima, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, dan tentu nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita juga sampaikan tentunya karena kita sudah melewati bulan Ramadan dengan baik, dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan seseorang setelah beramal baik adalah setelahnya yang lebih baik. Sehingga ketika kita sudah melewati bulan Ramadan, nanti kesainan tarawih, masya Allah masih untuk tarawih, baca Quran, kemudian infak sedekah, maka di bulan Syawal ini kita lanjutkan, ya. Yang jenengan kemarin sehari bisa 1 juz, kali ini salembar, sehalaman tidak apa-apa, setengah halaman tidak apa-apa. Dan Nabi meminta kita untuk istiqomah, dan istiqomah niku buatan kados sami kados Ramadan, buatan. Beliau SAW mengatakan adwa muha wa inqalla. Sitik rapopo ning ajek. Nah, artinya ketika panjenengan kemarin setiap hari infak 10.000, tak niki bendinten 2.000 nggih mboten napa. Mboten bendinten tapi istiqomah 2 hari sekali nggih mboten napa. Mungkin mau istiqomahnya setiap Senin kali Kamis nggih monggo, setiap Jumat nggih monggo. Tapi nek kemudian kayak sebagian orang tak derenge poso, mboten salat pas poso salat, bar poso gah salat, dan niku elek. Sehingga yang terbaik adalah mereka yang memperbaiki diri di Ramadan, setelah Ramadan menjaga kebaikan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi terkait dengan hari raya tidak pernah mencontohkan ucapan khusus. Sehingga ketika kita cari hadis, kita dapati ucapan yang tadi disampaikan Pak Gun, taqabbalallahu minna wa minkum, itu yang mengucapkan sahabat ketemu sahabat. Nabi tidak pernah mengatakan betul-betul ngomong iki gitu, tidak pernah. Sehingga ketika dikonsultasikan kepada ulama Saudi pada zamannya ketika beliau masih hidup, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apa ucapan Idul Fitri yang tepat? Kata beliau, enggak ada ucapan yang baku dalam hal ini. Sehingga di situ ada keluasan. Nah, keluasan itu berarti kembali kepada urf. Urf niku berarti kepada kebiasaan, al-adah al-muhakkamah. Kebiasaan yang baik yang bisa menjadi hukum, dengan syarat, kata beliau, tidak ada muatan kalimat jelek atau kalimat dosa. Kami loh ketika orang Indonesia itu mengucapkan minal aidin wal faizin, itu juga bukan sebuah kekeliruan. Minal aidin itu maksudnya agar semoga kita dikembalikan kepada fitrahnya, wal faizin semoga kita menjadi orang-orang yang menang. Itu doa yang baik. Tentu kita bisa pahami al-aidin wal faizin ini hanya akan didapatkan oleh orang yang poso. Artinya nek ra poso ya piye jadi minal aidin wal faizin. Sehingga orang Islam nggih khususnya panjenengan ingkang muslim nggih, ya Ramadan harusnya berpuasa. Salat yang mengatakan harus salat wajib gitu. Karena itu rukun Islam gitu. Nah, sehingga nanti begitu masuk Idul Fitri ya minal aidin wal faizin. Kok jadi ditambahi mohon maaf lahir batin itu bukan sebuah kekeliruan, karena memang nggak ada patokannya harus ini. Nah gini gue catatannya bahwasanya ketika kita mengucapkan mohon maaf lahir batin, maka itu juga harus diikuti, diikuti dengan hal-hal yang bisa melahirkan permaafan. Ramilo Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau hidup sebagai orang yang berkumpul, maka bersatulah, jangan berpecah belah. Sehingga perpecahan itu disifati sebagai sifatnya setan. Jadi orang Islam itu tidak boleh menjadi sebab ramenya masyarakat dalam arti yang jelek.
justru harus menjadi sebab rekatnya, kuatnya perkumpulan di antara kaum muslimin khususnya dan masyarakat secara umum. Allah berfirman, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menginginkan kamu untuk selalu ada di antara permusuhan dan kebencian. Jadi mesti anyel piye carane rame dan seterusnya. Pramila kok pilih itu menjadi sebab orang-orang dulu kemudian menformat kalau Idul Fitri wis mohon maaf lahir batin ae gitu kan. Tapi ya tadi catatan-catatan ini akan saya sampaikan agar kemudian kita jangan sampai menjadi orang yang mengandalkan nek itu salah ditunda setahun. Nah, pas giliran ditunda dongeng Idul Fitri yang kita lakukan atau kita perbuati salah itu malah sudah meninggal. Gimana meminta maafnya kan suruh. Nah, sehingga Nabi mengatakan innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah itu enggak akan mengumpulkan umatku itu di atas kesesatan. Kalau ketika panjenengan tesih kersa ngempal, ngelumpuk, saling menasihati di antara kita dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Gampilane ngeten lah, nek ngelempak ngeten iki terus enten tausiah niku gampilane ngoten niku. Nah, maka insyaallah niku enggak akan ada perkumpulan yang jelek. Dan alhamdulillah penjaten pun mboten enten to nek wong mantu terus nyepake suguhan wong main karo mendem to. Apa to enten? Mboten, alhamdulillah. Mantan. Nah, iya. Niku pun sebuah proses perubahan dan saya mengamati itu dari kecil sampai gede sampai tua gitu. Dan terakhirnya kula nggih batin, kula diundang ning ngendi-ngendi kapan ya diundang ning RT 3. Lah diundang, kula moro. Lan jeneng tanglet Pak RT. Jadwal kula kebak. Bar keng gulu kula ten Detak, ban Detak kula ten Tegal Jundalan, bar iku mulai turu gitu. Tekan omah jam 10. Iki kan diundang mriki kula cancel mriko-mriko. Saestu. Termasuk kalau ini kalau ten kecamatan itu jane kalau pun di booking ten masjid liya ten apa Idul Fitri tempat lain terus begitu saya diundang niku kalau cancel itu Adha kalau pun di booking ten rugi. Nah mungkin nek kalau diundang niki melih kalau cancel niku pokoknya selama Pak Amin kali Bu Amin tesih enten Jaten itu prioritas soalnya KTP kula nggih tesih mriki mung jarang melu rapat ngapunten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi memberikan arahan. Jadi mohon maaf lahir batin itu baik, enggak salah. Pramila kalau dirangkai niku taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau Pak Gun tadi taqabbal siyamana wa siyamakum. Nanti ada juga qulu amin wa antum bi khairin. Terus mungkin tambahannya tadi minal aidin wal faizin, tambahin lagi mohon maaf lahir batin. Bagus, enggak apa-apa. Diucapkan komplit enggak apa-apa dan saya sudah dapat WA yang isinya komplit ngoten niku mboten napa. Cuman yang terakhir tadi catatannya agar kemudian tidak cuman menjadi seremonial di akhir Ramadan alias awal Syawal sehingga namanya Syawalan, maka seorang muslim itu harus menghiasi hari-harinya jangan sampai menunda maafnya di akhir cerita gitu loh. Ya kalau masih kepanggih nek mboten pripun. Padahal Nabi mengatakan la yahilu lil muslimin ayah jura akhahu fauqa salasi layalin. Ndak baik, ndak halal. Seorang muslim itu kalau neng-nengan luwih sangka 3 dina. Dan bahkan nanti Allah itu membagikan ngapuronya, maafnya itu di Senin kali Kamis dan ditunda buat orang yang masih neng-nengan loh. Kemudian Nabi memberikan arahan, ben ora neng-nengan pripun, la tahasadu aja do hasad. Tanggane tuku kulkas ya ampun jenengan sing masuk angin gitu. Wala kana jasu ora usah ngincengi. Kordene ketok sithik diinceng jerone sini main apa to, mboten usah, kurang gawean. Wala tabaghatu aja do padu. Kemudian wala tadabaru, jangan kemudian saling membelakangi itu ngeten. Dados nek ning mburi niku ngrasani sing elek begitu ketemu senyum ketok paling manis dhewe. Kados ngapunten filosofi blangon niku lho, ngarepe halus bulune metu-metu niku. Nah, niku mboten sae gitu kan. Artinya ketika kita menjadi seorang muslim apa adanya aja. Kalau emang kita enggak sepakat dengan saudara kita sampaikan, ini keliru Mas gitu kan. Nah, ini keliru Mbak, ini keliru Dek gitu kan. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Nek wis takei urip do dadi sedulur. Nah, sedulur niku pripun layat limuhu mboten angsal mendolimi. Mendolimi niku pripun to? Nah, Nabi menyebutkan kedoliman niku enten 3. Kedoliman pada Allah itu minta ampun kepada Allah. Yang kedua kedoliman kepada dirinya sendiri
Kados wau sing pun pensiun main niku nek ngapura nggih niku pun rampung urusan. Nah, yang ketiga ini kata Nabi, ad-dulmu la yatrukuhu, kedoliman yang enggak akan ditinggalkan oleh Allah kalau enggak selesai dengan manusia. Jadi nek urusane kali menungso dereng rampung niku mboten dijarke. Nah, contohnya napa? Contohnya matlul ghani dulmun. Duit-duit go nyaur utang, ra gelem nyaur utang kuwi dolim lho. Dadi nek terus mohon maaf lahir batin yo, nentenge sing disauri, sing disuwuni terus nyauri, "Oh, tak maafke lahir batin, yes utangku lunas." Niku klentu. Karena mohon maaf lahir batin enggak kaitannya dengan utang piutang, kecuali jenengan langsung tanjang, "Mohon maaf lahir batin yo, utangku sing 10 juta kae lunas yo." Yo lunas kabeh lahir batin. Nah, ikhlas lahir batin, nah niku nembe lunas. Nah, makane lahir batin itu enggak kemudian lahir sampai posisi menyelesaikan utang piutang. Nah, mulai urusan-urusan lain, urusan-urusan yang kaitan dengan hitungan-hitungan. Layat limu enggak boleh saling mendolimi. Walayak duluhu enggak boleh mendiamkan. Tanggane kaliran yang sebelah kita nyate, wah mboten boleh, harus dibagi. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya layuk minu ahadukum, enggak iman, enggak sempurna imanmu, sampai kamu itu bisa tidur nyenyak tapi tetanggamu kelaparan. Nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan idza tobah ta marokotan, nek kamu itu masak gulai. Nek gulai ten Arab niku nek ten mriki kan dahare kangge sego, dadi gulai niku dijuke ten sego niku to. Nek ten Arab niku kangge roti gedhe niku lho, roti tamis sing iso nggo kipasan niku. Nah niku dicuwil ten gulai niku dicocolke ngoten tidak. Nah idza tobah ta marokotan, nek kowe masak gulai, fa aksir ma'aha gawene akeh banyune, wae wa ta'ahad jirona ka dumening tangga. Lho kan ngedu. Pramila nek Kyai Jawi nek istilah napa pager mangkok luwih bakoh timbang pager tembok. Pramila gampil niku magri tangga, anggere dikai mangkok sing akeh ngoten enggak mengke aman niku. Ning sebagai tangga nek dikirimi mangkok enek isine ya balik ampun kosong, masa malah mangkoke ora dibalekke. Rumasane lha kula niku lho tanggonan kalih bose bakso alek, ngertos to bakso alek to. Nah. Niku kula ngisi pengawasan ten mriku sewulan sepindah. Kula dikirimi bakso iki sak dandange. Gandeng mboten enten tulisane dadange mangpek ngono kula nggih terus tak balekke. Gandeng ngajeng ngamalke hadis niku wau kalih prinsip orang Jawa nggih kula balekke ning nek kaki bakso meneh ya ora patut gitu kan. Kula kei jeruk gitu kan. Artinya nggih seorang muslim harus pandai-pandai membawa diri dan tahu diri. Wong memang agamanya ngajarin begitu. Mboten enten ceritane wong Islam delok pake keleleran, mboke keleleran kok tanggane. Pake mboke niku malah mboten entuk dijar iki, harus kemudian dijaga. Apalagi tetangganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wala yakdibu ampun dihapusi. Biasane nek gelem ngapusi tanggane, biasane nek jundangane iki wegah teko. Nah, kok ora teko to? Nah, mboten kok Mas. Lah sapa to Mas mbuh gitu. Wala yahtiruhu, enggak boleh ngece, enggak boleh ngelokke, enggak boleh menghina, mencaci, merendahkan. Tapi nek memang parapane ngoten ya, dan dia ridho dengan parapane ngoten iku. Nah, Mas kok Pak parapane sinten? Alah isin. Ah lebur ae wis. Terkenal niku dan dhek nggih biasa mawon mboten napa. Lha iso apa Mas? Lebur. Nampun rampung. Tapi nek dia enggak mau dipanggil itu nggih ampun di parapi ngoten niku. Maka kalau kemudian memang itu cirinya di kampung terkenal seperti itu dan orangnya ridho. Ridho atau ora Mas? Lagi takok. Nah, kan malah kondange kuwi. Nek liyane malah ora kondang gitu. Nah, maka niku ketika itu nanti kita terapkan tidak mendolimi, tidak membiarkan, mencueki, kemudian tidak tidak mencaci, kemudian tidak membohongi, tidak mengkhianati, aman niku, saestu aman. Jadi ketemu orang juga biasa, santai. Bahkan niku nanti dicirikan orang yang berakhlak mulia itu niku nek mboten teko digoleki, tapi nek teko malah disingkiri. Nah niku. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita itu kalau belajar agama dan niku diterapke, sithik ning diterapke niku mantep. Tapi nek kokean pengajian ning ora diterapke lah malah ruwet niku muni. Saestu. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan ittaqud dzulma, aja berbuat dolim. Nah, karena fa inna dzulma itu yaumul qiyamah. Kedoliman itu nanti menjadi penggelap hari kiamat kita. Padahal kita nanti disuruh naik ke Sirat, jembatane cilik lunyu, terus mengke enten pancing sing nyantol-nyantol ngoten niku wis engko ra ketok, lunyu, kepleset, dicantoli gitu kan. Pramila orang yang beriman akan membuat hari kiamatnya itu terang,
dia nggak akan berbuat kedoliman. Ketika Allah mengatakan wal tangdur nafsu ma qaddamat ligot, cekkan persiapanmu buat hari nanti. Niku selain disuruh menambah amal solih, kita disuruh mengurangi kedoliman. Nah, bentuk kedoliman salah satunya ngutang ora gelem bayar. Niki nek konteke utang, enten sing mboten ngutang nih mungkin ditagih. Contoh, Mas Joko misal ngapunten tuku soto gitu kan, mangan napa tempene 8 ngomong 3, niku mungkin ditagih karo bakul soto ning akhirat. Nah, ini. Dan Nabi sudah memberikan apa niku? Clue. Nah, Nabi sudah memberikan kisi-kisi. Nabi pernah satu ketika menatap langit. Dan kemudian Nabi mukanya rodok sedih kemudian mengatakan subhanallah manazala minat tasjid. Duh, Maha suci Allah, mengerikan nih. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasul?" Beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang mampu menyabut nyawa Muhammad. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Nek kirane enek wong mati di jalan Allah. Mati di atas kebaikan, mati nembe sholat, mati nembe nyari nafkah, mati nembe ngaji, pokoknya mati di atas kebaikan. Summa uhiya, terus dibangkitkan hidup lagi. Summa kutila, kemudian mati lagi di atas kebaikan lagi. Kalian tahu berarti. Summa uhiya, dihidupkan lagi yang kedua. Summa kutila, dihidupkan lagi yang ketiga. Wa alaihi dain, kok dia duwe PR utang ra dibayar gitu. Maka holal jannah hatta yubdo'an hudainu, maka ndak akan bisa masuk surga sampai utangnya dibayar. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang mati di atas kebaikan niku niku nek nyemplung kuburan, malaikat mungkarna ki wegah teko. Sapa gustimu, sapa nabimu, sapa apa agamamu ditinggal, terus langsung lanjut. Begitu kemudian di hari kiamat ada hisab, ada mizan, niku mboten bakalan ditimbang, mboten bakalan dihitung amale. Lanjut gitu. Begitu kemudian di hadapan Nabi SAW di situ ada telaga Kausar yang tadi diharapkan syafaatnya. Maka di situ akan diberikan kesempatan untuk meneguk telaga Kausar di bagian paling depan. Dan kemudian begitu ada sirat ken munggah dhisik dhewe, tur mboten enten sing marai ceblok lancar maju sampai ngarepe pintu surga enten 8. Salah satunya pintu al-jihad, yaitu pintu khusus buat orang yang mati syahid, yang mati di atas kebaikan tadi. Niku jane gari mlebu, tapi gara-gara jek ndek utang ra entuk mlebu. Lho ngomong pintune jek enek puntene 8 masih enek 7 berarti sama mlebu liyane. Niku nggih mboten angsal. Dadi mboten mriku mboten liyane serantok mlebu kabeh. Dan niku emane-emane. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, monggo kita cek. Sehingga Nabi kemudian mengingatkan man kanat lahu madlamatun li ahihi min irdi, siapa yang punya kedoliman kepada saudaranya dari kehormatannya, ausaiin atau apapun, konteksnya misal utang piutang hitungan-hitungan rasoto gitu kan. Fal yatahallal minhu, mintalah halal. Pramila Idul Fitri ketika di Indonesia, mohon maaf lahir batin, niku bagian dari permintaan maaf kita kepada saudara kita untuk hal-hal yang mungkin luput kita minta maaf. Tapi kok kemudian dielekkan, diingatkan, ya kita ngapura ning utangmu aja lali lho 2,5. Ampun nesu. Justru saudara yang mengingatkan itu saudara yang baik. Ben mengke mboten rekaos ten mriku. Oh nggih to, kula enten anu to. Enten utang 2,5 enek itu. Enten men Mbak. Kita perjanjian. Jenengan tekake buktine, nek buktine enek kula bayar, nek mboten enek anggap lunas nggih. Nggih siap. Nah, mantuk digoleki ra temu. Ra temu Mbak. Ya alhamdulillah bot. Enggak apa-apa, artinya itu bagian dari akad yang jenengan bisa bikin gitu loh. Artinya setiap orang bisa menagih, tapi setiap yang nagih juga harus mendatangkan bukti. Ngoten ini artinya bukan berarti kemudian membuka celah berarti kabeh wong iso nagih terus njaluk duit mboten. Sehingga orang siapapun kalau mau nagih yang bawalah bukti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih, Nabi sampai mengingatkan kepada kita, bertanya kepada para sahabat pada waktu itu, atadruna mal muflis, tahu enggak kamu siapa orang-orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat mengatakan alladzi la dinara wala mata. Itu adalah orang-orang yang enggak punya duit dan enggak punya harta. Jadi coro sawah ya ora duwe, duit ya ora duwe gitu kan. Maka Nabi mengatakan bukan itu. Kata Nabi innal muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku. Ya iklan din, matur nuwun jazakallahu khairan. Orang bangkrut dari umatku yaitu yakti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Wong sing teko hari kiamat nggo pahala salat, zakat karo poso. Niki sampai Nabi mengatakan bangkrut. Nengke enten tutuke ampun dipedhot ten mriki. Berarti nek sampai mriki mawon enten wong Islam ra gelem salat, ra gelem poso, ra gelem bayar zakat, niki pun tambah bangkrut melih ngoten. Niki riyen ten mriki. Nah, tutuke bar go pahala niku wau piyaine wa ya'ti qad syatama hada. Dina-dina pas urip gaene ngelokke wong.
Angger wong lewat dicelatu. Sing kae lemu, sing kae kuru, sing kae mambu, sing kae ra ndhedhe, sing pokoke angger wong lewat enek wae candhaane gitu. Nah, kemudian waqadha fahada dan dia senang menuduh orang. Wah, sing kae wis biyen kamar karo aku ngene, sing kae kamar karo. Dan enggak ada buktinya semuanya, tuduhan-tuduhan kosong. Dan dalam Islam kaidahnya boleh menuduh, tapi yang menuduh harus bawa bukti. Selama enggak ada bukti, maka tuduhannya dianggap tuduhan palsu. Kemudian wakala malahada dan dia memakan harta orang lain tanpa hak. Dudu haknya diambil, bukan jatahnya diambil, bukan haknya diambil, bukan bagiannya diambil. Ngesuk punya orang sampai ten pulau enten rencang niku triyos ten daerah Duwiring mendingan niku. Niku sawah niku bar di napa niku? Apa Mas ya? Bar dipaculi galengane ya lho Mas. Begitu sadurunge dipopok wis tipis ngono iki. Nah, terus dikai banyu, terus galengane kan empuk. Tekan tengah disuruh nganggo pacul, seret deh. Jadi galengannya terus melentung meteng ngoten kok. Jadi padahal galengannya kudune lurus gitu. Jadi seperti itu orang-orang kemudian berbuat dolim kepada saudaranya. Dan ketok jelek ke nesu gitu. Deloken kok ngene kudune jejeg rono, dadak melengkung ini ngopo gitu. Ora ya memang ngene iki ket biyen kok mbahku biyen gitu. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, wasafaka hada bahkan karena saling mendolimi akhirnya mereka menumpahkan darah. Wadorobahada dan kemudian saling menganiaya satu sama lain, gebuk-gebukan lan sak pituruté. Dan itu kita lihat hari ini nyetel TV itu hampir tiap hari enten wong padu, wong kerah, wong paten-patenan, bahkan mutilasi, bahkan diobong, bahkan sing ten Jogja niku dipecel-pecel terus mbuh. Jadi menungso niku wis ora karo-karuan sakniki. Mengerikan. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang dolim didatangkan dan kedolimannya sudah tidak bisa ditebus dengan materi yang dia punya karena materi sudah ditinggal di dunia, ini ceritanya tentang akhirat. Fayu'ta hada min hasanati. Maka orang-orang yang didolimi itu dijejer kemudian didumi. Nyoh, ki, kowe mbiyen didolimi semene, ki tak bales nganggo pahalane wong iki sing duwe pahala salat, kemudian puasa kali zakat wae. Nggih mungkin yo haji yo umroh bareng mungkin gitu. Dikek nyoh gitu kan. Wa hada min hasanati. Fa in faniya hasanatu sampai kebaikannya orang ini habis entek ting, berarti kan pun bangkrut, pun mulai bangkrut itu kan, pun mulai entek-entekan. Qabla ayyughdama alaihi, sebelum lunas ternyata sing didolimi saking oke sak pirang-pirang gitu kan. Ukhida min khotoyahum, maka kejelekan orang-orang yang didolimi yang belum disaur ini dijikui, dosa-dosanya dijikui. Kemudian faturihat alaihi, dikasihkan kepada pelaku kedoliman ini. Summa turiha finnar, kemudian dia amal jeleknya itu banyak, amal buruknya, amal baiknya entek, kemudian didorong, disurung ke neraka. Sekali lagi, niki wau Nabi mengatakan piyai ini datang membawa pahala sholat, pahala puasa dan pahala zakat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir meleh, bahwasanya ketika kita mengucapkan mohon maaf lahir batin itu baik dan enggak ada larangannya dalam agama dan silakan diulang-ulangi setiap tahun. Hanya saja yang perlu kita pahami, permohonan maaf lahir batin ini juga harus melahirkan sikap kita tidak boleh mendolimi tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita. Apa yang kemudian mampu kita selesaikan hari ini kita selesaikan, jangan sampai jadi PR di akhirat karena itu akan memberatkan. Dan ketika di sana ngapunten nek tendonya kesehatan istilah dekengan pusat kan mereka pun mboten enten sing dekengi kejaba Allah Subhanahu wa taala. Pramila ketika Allah sudah menyatakan akan diambil itu kebaikan, ditransfer itu semua dosa-dosa orang yang didolimi, maka itu sudah dinyatakan oleh dekengan yang paling tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita jangan kemudian mencoba mencari alasan yang lain, maka kita selesaikan apa yang ada di dunia, jangan mendolimi. Dan kota kedoliman enggak cuma tadi sama tetangga sama orang tua. Mungkin ngapunten nih bapak dan garwo niku juga harus introspeksi. Bojone ora tau diundaki tapi mancing bendino. Lah niku perlu dicek juga gitu kan. Atau kemudian napa jadi tulang punggung ning wegah kerja pengine tulang tulung. Nah niku juga perlu dicek juga. Enggak boleh ngoten niku nggih. Termasuk ibu-ibu juga begitu. Nabi mengatakan bahwasanya nggih, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi mali ahlihi, dan seorang wanita itu pemimpin di urusan keuangan rumah tangganya. Jadi bendaharaan itu ibu internoto, dan seorang suami nek pun nyerahke semuanya, nyoh entukku semene nggo omah iki nggih niku ditoto sak cukupe. Nek kurang nggih nyuwun kalih Gusti Allah, nek kirang melih mungkin mbok bilih jenengan gadah keahlian goreng napa masak napa, lah niku bisa menjadi tambahan. Jangan kemudian nggih
kayak biro-biro kurang. Nah, sampai Nabi mengatakan ini ra'aitukunna aksaru min ahlin nar. Tak delok iki lho neraka iki isine kaya wong wedok. Kemudian para sahabat bertanya pada sahabat perempuan, "Kenapa ya Rasul?" gitu kan. Kata Nabi, "Tuksirnal lakna wa takfurnal asira." Kowe senenge nyelatu karo apa sing dikai bojomu mbok lokke, mesti kurang gitu kan. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim menghiasi diri dengan agama dengan baik, belajar agama sedikit diamalkan, mobil khusus terkait dengan kedoliman, insya Allah dalam skala keluarga itu akan muncul sakinah mawaddah warahmah, dan skala komunitas akan muncul stabilitas sosial, keamanan dan politik sampai ten kabupaten kota niku. Kalau sak menika ten Balai Kota Surakarta niku enten dinas Kesatuan Bangsa dan Politik yang fungsi dan tujuannya untuk menjaga masyarakat agar terus aman terkendali. Dan memang ketika kita kembalikan kepada agama, memang itu juga asas dalam agama. Seorang muslim itu harus hidup di suatu negeri yang damai. Dengan hidup di negeri yang damai, dengan ibadah niku aman, nyaman, dengan makaryo niku nggih aman, nyaman, putrane sekolah niku nggih aman, nyaman, dengan ajeng ten peken niku pun aman, nyaman. Ya, kemudian kok ada muncul klitih lan sak piturute niku PR yang memang harus diselesaikan. Dan dengan adanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dengan selalu bernasihat pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, wasilahnya salah satunya majelis ilmu, pengawasan, tausiah ngeten iki, ya harapannya bisa meminimalisir ngoten niku. Nah, pengawasan pun sak mirang-mirang, kula niku masjid sekitar kita niku pun kuatah. Tinggal dipetani nek ten dulu niku kula urusan anak soli, terus pemuda ten niku, terus nek ten napa cetak menika kula hadis arba'in niku ya urusan keimanan. Kemudian nek nyebrang niku ten Karangturi niku urusan keluarga. Kemudian nek ten Al Kudus Tegal niku urusan surga neraka kali akidah. Nek kalau wingi ibu-ibuke nyuwun pengawasan sawalan tapi temane utangmu sauren. Mirip ten iki wae. Jadi sawalan yang isine utangmu sauren. Nah, terus nyebrang ten niku Mutakin Loro Tengah niku babakan surga niku. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pengawasan pun kata dengan kantun milih mana yang bisa menenangkan hati dan jiwa sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu mai yajuzu dzalik. Umur umatku niku antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ. Nah, Mas Parmo pun pinten nih? 66. Berarti kurang petang tahun kasih. 60 ya kan 60 70 urung. Nggih. Padahal niku nek ten akhirat iku 1000 tahun. Nah, 60 tahun sehari ten mriku niku 1000 tahun ten mriki. Berarti nek semenit ten mriku niku sekitar petang tahun meniki. Berarti Mas Parmo niku kari sak menit gitu. Makanya ya alhamdulillah pun mboten anu niku kados dik biyen niku. Pun marilah pokoknya. Nggih, bila mekaten. Nah? Alhamdulillah sampai diobati ning sawah barang ya. Kita tutup dengan doa kados ingkang pun Pak Bun wau nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa panjenengan aminkan mudah-mudahan kampung kita ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih tausiah sudah kita nikmati bersama-sama walaupun